Menurut Rocky, dengan segala macam upaya penjagalan atau penghalangan yang ada, Nasdem harus ambil sikap tegas berdiri membela Anies. Nasdem menurut Rocky harus segera menyadari situasi Anies yang saat ini layaknya dikeroyok kubu istana dengan dugaan penjagalan. Dua hal pertanyaan, this is the time ya untuk keluar dari istana, atau sebaliknya Nasdem nunggu dikeluarkan dari istana, sehingga Nasdem akan bilang ya kami dikeluarkan dari istana karena itu tidak ada pilihan lain kecuali all out, misalnya begitu. Atau sekali lagi sebenarnya masing-masing sedang menunggu kapan sikap tegas itu akan dibuat. Jokowi sedang menunggu mereshuffle partai Nasdem, sementara partai Nasdem tunggu keberanian Jokowi untuk mereshuffle mereka. Kira-kira begitu jangan-jangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas ya Sobat semuanya. Ini ada pernyataan menarik ya dari Rocky Gerung, yaitu agar Nasdem maksimal dapat magis Anies Baswedan. Rocky Gerung sebut Surya Paloh harus ambil resiko berhadapan dengan istana kalau Ganjar titik-titik. Jadi kita tahu bahwa Baswedan Anies menebarkan magis yang luar biasa ya. Kemanapun dia pergi, wherever he goes, itu orang beramai-ramai menyambutnya. Nah pertanyaannya adalah, apakah magis Anies Baswedan ini sudah dinikmati oleh Nasdem atau tidak? Apakah Nasdem bakal memetik keuntungan elektoral yang besar dari magis Anies Baswedan ini? Jangan lupa, pemilih calon presiden itu akan lebih banyak dibandingkan pemilih partai. Sebabnya sederhana, calon presiden paling hanya cuma 2 atau 3 pasangan calon, sementara partai politik bisa belasan partai yang ikut pemilu. Paling tidak sudah ada 9 partai yang parliamentary threshold yang bakal ikut pemilu, dan nanti partai-partai lainnya kita akan lihat ya. Oke sahabat sekalian, coba kita lihat soal yang terkait dengan pendapat Rocky Gerung ini ya. Coba kita bacakan. Warta Ekonomi Jakarta. Beberapa waktu terakhir dikabarkan Anies Baswedan mengalami penjagalan dengan dicabutnya izin penggunaan ruang publik secara mendadak. Sebagaimana diketahui dilihat dari publikasi yang ditampilkan, kunjungan Anies ke beberapa daerah selalu menghasilkan lautan manusia yang datang menyambut ex-gubernur DKI Jakarta tersebut. Terakhir di Sumatera Barat ya. Mengenai adanya dugaan upaya penjagalan ke Anies Baswedan ini, pengamat politik Rocky Gerung angkat suara. Rocky menilai dengan sikap tegas keluar istana, maka Nasdem akan kebanjiran efek positif dari relawan dan simpatisan Anies. Coba kita bikin prediksi 2 minggu ke depan Nasdem bilang keluar dari istana. Itu artinya sambutan publik pada Nasdem akan gila-gilaan, jelas Rocky melalui kanal YouTube Rocky Gerung Official. Menurut Rocky, dengan segala macam upaya penjagalan atau penghalangan yang ada, Nasdem harus ambil sikap tegas berdiri membela Anies. Nasdem menurut Rocky harus segera menyadari situasi Anies yang saat ini layaknya dikeroyok kubu istana dengan dugaan penjagalan.
Mestinya Surya Paloh ambil resiko saja, bilang saja kami mau berkelahi konsep dan gagasan dengan istana lalu putuskan bahwa kami memang mendukung Pak Jokowi tetapi Pak Jokowi di ujung pemerintahannya bersikap tidak adil pada kami. Kan itu alasan etis bukan alasan politik, tetap bersahabat. Tetapi Anies adalah calon dari Nasdem. Nasdem dilarang untuk mempromosikan Anies, kan ajaib. Jadi itu artinya standar etisnya berbeda. Kenapa kalau Ganjar nggak ada yang larang? Jadi mestinya Nasdem pakai akal sehat, bilang aja kenapa kami diperlakukan secara tidak adil. Bukan Nasdemnya tapi calon dari Nasdem, jelasnya. Terkait upaya penjagalan ke Anies, Rocky menganggap pola yang sama akan terus menyapa Anies untuk beberapa waktu ke depan. Saya bayangkan kekacauan akan terjadi mungkin Desember Januari. Pola ini akan terus berlangsung yang kita sebut kakofoni dalam politik. Jadi ada kebisingan tapi orang nggak tahu dari mana sumber bisingnya, jelas Rocky. Karenanya menurut Rocky pihak istana akan mulai kebingungan bagaimana cara untuk melakukan penjagalan terhadap Anies. Makin lama menurut Rocky istana akan kehabisan cara melakukan hal tersebut. Istana akan kehabisan cara untuk mencegah Anies, tambah Rocky. Ya sobat era sekalian, itu yang disampaikan oleh Rocky Gerung ya, bahwa kalau memang mau mendapatkan magis Anies Baswedan, jangan tanggung-tanggung ya, bilang kami keluar dari istana. Alasan etisnya adalah karena calon kami diperlakukan tidak adil, itu ya alasan etisnya. Jadi bukan karena mendukung Anies, tapi alasan etisnya kok calon kami diperlakukan tidak adil, dijegal di mana-mana. Nah, kira-kira itu ya, tapi masalahnya apakah dua hal pertanyaan, this is the time ya untuk keluar dari istana, atau sebaliknya Nasdem nunggu dikeluarkan dari istana sehingga Nasdem akan bilang ya kami dikeluarkan dari istana karena itu tidak ada pilihan lain kecuali all out, misalnya begitu. Atau Nasdem menunggu waktu yang tepat untuk keluar dari istana. Jadi itu soalnya ya sobat RH sekalian. Dan mungkin maksud Rocky jangan bermain dua kaki lah. Kalau seandainya Anies tidak diperlakukan diskriminatif, tidak dijegal sana jagal sini ya mungkin masih bertahan di istana itu masih masuk akal. Tapi ini jelas-jelas artinya sama saja dia memperlakukan Nasdem secara diskriminatif. Kok Ganjar Pranowo boleh kemana-mana tanpa jegal sana jegal sini ya, tapi kenapa Anies kemudian selalu ada upaya penjegalan, kan begitu misalnya. Apalagi kalau penjegalannya pakai amplop. Kira-kira itu yang ingin dikatakan Rocky Gerung. Sobat era sekalian, apakah harus sefrontal itu untuk keluar dari istana? Memang agar tidak terjadi dilema ya memang harus tegas pilihannya. Iya dan tidak, hitam dan putih, jangan abu-abu. Nah sekarang Nasdem terkesan main di wilayah abu-abu, tidak berani untuk bersikap tegas. Atau sekali lagi sebenarnya masing-masing sedang menunggu kapan sikap tegas itu akan dibuat. Jokowi sedang menunggu mereshuffle Partai Nasdem, sementara Partai Nasdem tunggu keberanian Jokowi untuk mereshuffle mereka. Kira-kira begitu jangan-jangan ya. Jadi kalau seandainya sampai ujung tidak juga begitu, barangkali Nasdem yang akan bersikap karena wilayah abu-abu itu tidak enak pastinya ya. Tapi the problem is this is the right time untuk keluar. Nah itu masalahnya. Sekali lagi coba kita baca ya. Menurut Bung RH, Nasdem Surya Paloh pure ingin demi rakyat dengan mengusung Anies sebagai capres atau ingin menaikkan elektabilitas partai. Untuk menaikkan elektabilitas partai itu jawaban saya. Apakah salah? Enggak. Karena itu jangan dikotomikan. Bisa saja menaikkan elektabilitas partai agar bisa bekerja untuk rakyat. Apalagi Surya Paloh sudah bersumpah ya kan. Kalau dia memerintah maka dia akan pegang janjinya, komitmennya. Kalau dia tidak pegang komitmen ini maka ya Allah kutuklah kami ya, termasuk diriku ini, kan kira-kira begitu katanya. Jadi kita jangan dikotomikan. Untuk menaikkan elektabilitas partai agar bisa leluasa bekerja untuk rakyat, itu janjinya ya. Jadi jangan kita persulit ya. Kemudian daripada jadi ambil sikap, apalagi parpol koalisi perubahan secepatnya ambil sikap. Ya kalau ambil sikap yang cepat itu adalah PKS dan Demokrat ya. Kalau misalnya tidak ambil sikap, orang curiga ini jangan-jangan kalau dalam bahasa kasarnya Rokin, jangan-jangan nunggu amplop. Kira-kira begitu ya.
Maksudnya amplop yang berisi cek gitu. Oke. Jika Nasdem bersikap tegas menyatakan keluar dari koalisi pemerintah, maka secara politik Nasdem akan mendapat dukungan yang luar biasa. Tapi tidak ada gunanya kalau misalnya Demokrat dan PKS belum sepakat ya, jangan sampai konyol mereka. Tapi enggak juga ya. Kalaupun Anies kemudian dijegal, maka Nasdem akan menjadi partai yang akan dicintai juga, jangan-jangan ya. Asal jangan dicurangi, kira-kira begitu. Ini kan orang-orang yang biasanya bersikap tidak adil ini suka curang biasanya. Yang Rocky Gerung dan Mardigu Bowi Prasanantio alias akal sehat dan kaum New Mind yang bisa menjadikan Indonesia negara superpower ya. Bung Refli, bisa nggak Nasdem nanti 2024 tiba-tiba ganti capres bukan Anies biarpun lolos 20%? Ya bisa aja. Nggak ada yang nggak mungkin dalam politik karena politik is the art of possibilities ya. Seni berbagai kemungkinan, jadi bisa aja. Kemudian ingat ya guys, pilih yang mukanya keriput sama rambutnya putih, tandanya mikirin rakyat ya. Saya pribadi bukan berpolitik partai politik, secara naluri sendirinya sadar akan pentingnya berpolitik dan situasi saat ini. Ya sahabat era sekalian, coba kita intip bagaimana polling yang kita luncurkan tadi. Soal apakah Anda setuju dengan pendapat HMI bahwa Erick Thohir telah menyalahgunakan jabatan untuk kampanye Pilpres dan harus dicopot dari Menteri BUMN? Sudah 25.000 yang voting, setuju 94%, tidak setuju 3%, tidak tahu dan tidak jawab 3%. Kemudian kalau Pilpres dilakukan saat ini, mana yang Anda pilih? Sudah 39.000, Anies masih 91%, Ganjar 3%, Prabowo Subianto 3%, belum memutuskan 3%. Jadi luar biasa ya, Anies menang telak kalau di RH Channel. Oke, kembali kepada ini ya. Sekali lagi menurut saya pilihan bagi Nasdem tentu tidak gampang. Dia harus berhitung betul apakah dua partai ini memang bisa diandalkan, yaitu PKS dan Demokrat. Sekali partai ini lari dari koalisi, maka Nasdem akan menjadi anak tiri sendiri. Tapi sekalipun anak tiri, jangan-jangan dia malah bisa juara pemilu karena orang bersimpati kepada Nasdem. Sekalian aja melawan, kira-kira begitu ya maksudnya. Ya sahabat sekalian, itu saja ya. Tidak usah berpanjang-panjang, silakan nikmati video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Ini menarik ya, tema kita terakhir hari ini yang terkait dengan sikap politik Rocky Gerung. Jadi Rocky Gerung ungkap dulu dirinya pendukung Prabowo, tapi sekarang lebih ke Anies. Saya dan Pak Prabowo punya tujuan beda ya. Sudah bersimpang jalan rupanya. Oke, Warta Ekonomi Jakarta, pengamat dan akademisi Rocky Gerung mengatakan dirinya pernah mendukung Prabowo Subianto saat masih menjadi oposisi pemerintahan Presiden Joko Widodo Jokowi. Dia juga mengatakan sering mengalami sentilan relawan pendukung Prabowo karena sekarang tidak ikut mendukung Prabowo di kekuasaan. Ungkap Rocky Gerung, dirinya sebagai oposisi kekuasaan, oposisi Jokowi. Jadi dengan Prabowo masuk ke kekuasaan sebagai Menteri Pertahanan, maka ia menganggap Prabowo sudah punya tujuan berbeda. Motif kita beda. Prabowo ingin mendapat kekuasaan reposisi, ingin menggantikan Jokowi. Saya tidak ingin menggantikan Jokowi, saya hanya ingin menurunkan dia. Demikian terang Rocky Gerung kepada relawan Prabowo. Di sisi lain, Rocky menegaskan dirinya bukan oposisi partai, namun oposisi pemerintah. Ia selalu menegaskan akan memberikan kritik atau atas segala sesuatu yang dilakukan pemerintah, karena dengan kritiklah demokrasi dapat berjalan ideal. Jadi jika diamati semuanya, menurut Rocky, komentar-komentarnya kepada Presiden Jokowi memang keluar tanpa beban dan selain kritik tentu juga menawarkan sebuah solusi. Kali ini dalam bincang-bincang dengan jurnalis senior Herso Beno Arif di kanal YouTube-nya dalam video berjudul Fanatisme Relawan Makin Berbahaya, Kekuatan Oligarki Jadi Pemicu, yang dikutip denpasarsuara.com. Jadi
Diawali dengan pertanyaan Subono Arif soal Rocky Gerung yang dicaci emak-emak pendukung Anies Baswedan. Begitu juga dengan pendukung Prabowo. Relawan atau pendukung kedua calon itu menuding Rocky Gerung berada di pihak lawan. Sebagai akademisi, Rocky Gerung menjelaskan bahwa fanatisme ini harus dihilangkan untuk tatanan demokrasi yang lebih baik, supaya rakyat tidak terkotak-kotak dalam pandangan pro dan kontra. Secara tidak terucap, kalau kita kritik Anies, lalu mereka relawan menganggap kita pro Jokowi dan anti Anies. Demikian sebut Rocky Gerung. Ini bahayanya, padahal kita mau tuntut bangsa ini pulihkan akal sehat supaya tidak terjadi seperti 2019. Semua bergerombol di sekitar Prabowo, lalu Prabowo pergi kekuasaan terangnya. Oke, Sobat Era sekalian, itu tadi dari Rocky Gerung ya. Rocky yang akan menggerung. Ruki itu pendatang baru ya. Gerung itu menggerung artinya ya. Menggerung itu berteriak atau katakanlah berteriak, screaming ya. Ya, saudara sekalian, itu tadi ya yang terkait dengan Rocky Gerung. Jadi kita harus memahami Rocky Gerung dalam paradigma berpikir ya. Jadi Rocky Gerung itu bukan mendukung orang, tapi mendukung ide, mendukung posisi, mendukung sebuah paradigma berpikir. Makanya dia katakan kalau Prabowo jadi presiden, kalau nggak salah dia bilang 6 menit setelah dilantik dia akan kritik Prabowo Subianto. Itu artinya apa? Artinya dia adalah pengkritik sejati kekuasaan. Kita membutuhkan orang-orang yang selalu berada di luar kekuasaan untuk mengingatkan bahwa demokrasi itu perlu oposisi, ya. Oposisi berpikir terutama, sehingga demokrasi itu bisa tumbuh dan berkembang dengan baik karena dijaga atau dikalungi oleh dan dipagari oleh oposisi, pemikiran oposisional. Jangan sampai semua orang kemudian berada di sisi pemerintahan semua. Seandainya nanti misalnya Anies Baswedan terpilih sebagai presiden, tiba-tiba semuanya menjadi bagian dari pemerintahan. Harus ada orang yang tetap tinggal di luar pemerintahan untuk menjaga kewarasan pemerintahan. Karena power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Saya membayangkan orang seperti Rocky Gerung barangkali tidak akan tertarik dengan kekuasaan apapun. Karena bukan passion dia adalah menjadi orang bebas, seorang pemikir, ya, seorang guru bangsa, orang yang bisa merdeka dalam mengkritik dan lain sebagainya. Orang yang tidak bergantung pada jabatan dan mudah-mudahan materi. Materi tetap saja orang butuh, tetapi mudah-mudahan materi tidak membelit seseorang sehingga kehilangan akal sehat untuk berpikir. Nah, kita membutuhkan sosok seperti itu. Karena itu, jangan paksa Rocky Gerung untuk menjadi pejabat publik misalnya. Ketika Anies presiden, dia dukung Anies sekarang. Tapi belum tentu juga Rocky akan cocok dan mau terangkut dalam kekuasaan. Karena begitu dia terangkut dalam kekuasaan, maka Rocky bukanlah Rocky. Jangan-jangan begitu ya. Jadi jangan selalu kaitkan dukungan itu dengan posisi ya. Dukungan itu bisa saja karena paradigma berpikir. Sekarang ini kenapa saya misalnya pribadi mendukung Anies Baswedan? Karena saya menganggap pemerintahan Presiden Jokowi gagal dalam 4 aspek yang sering saya katakan ya. Demokrasi, konstitusi, kemudian pemberantasan korupsi dan hak asasi. Dalam keempat sisi inilah, jadi sisi-sisi inilah ya kan. Jadi sisi-sisi inilah ya. Saya anggap pemerintahan ini gagal dan karenanya saya mendukung antitesis pemerintahan sambil berharap bahwa antitesis pemerintahan itu bekerja canggih untuk membuat bangsa ini jauh lebih baik sehingga orang seperti Rocky akan kehilangan banyak kesempatan untuk mengkritik karena nggak ada lagi yang bisa dikritik secara lebih substantif ya. Nah, suatu saat kita inginkan negara itu ya, kita ingin surga di bumi ini, surga di atas bumi, dan itu bernama Indonesia. Menjadi negara yang gemah ripah halau jinawi, baldatun, thayyibatun warobun ghafur, negeri yang dilimpahi ya semua berkah ya. Sekarang Malaysia sedang mendapatkan berkah Anwar Ibrahim. Kita tidak tahu seberapa besar dia bisa mewujudkan surga bagi Malaysia dalam tanda kutip. Tapi kita let's see ya, karena Anwar Ibrahim setelah 2 kali bahkan 3 kali di penjara akhirnya
mendapatkan kekuasaan sebagai seorang Perdana Menteri dan dia adalah tokoh anti korupsi, dan mudah-mudahan tokoh ini betul-betul lurus. Jangan seperti dulu ada tokoh anti korupsi ketika masuk sistem ternyata sama aja. Bahkan ditengarai ya, banyak melibatkan saudara dan lain sebagainya. Oke, itu ya. Jadi sekali lagi paradigma berpikir. Jadi kalau misalnya suatu saat menemukan saya, Rocky Gerung, tetap mengkritik pemerintahan, itu jangan aneh. Karena tentu kita tidak akan diam ya, apalagi kalau seandainya pemerintahan itu tidak on the right track. Tentu akan kita kritik ya, akan kita berikan catatan, akan kita berikan masukan. Walaupun kita sendiri, saya sendiri terutama, belum yakin juga apakah masukan tersebut benar atau tidak. Tapi paling tidak akan terjadi dialektika berpikir oleh kekuasaan, dan kekuasaan mudah-mudahan bisa mempertimbangkan apa yang kita pikirkan tersebut. Begitu ya. Jadi ini adalah a matter of cara paradigma berpikir ya. Kang Refli, saya sangat menyesali sikap Pak Jokowi ya. Kemudian sikap Pak Jokowi kurang etis. Bukti dan fakta di lapangan. Fakta di lapangan apa? Bukti dan fakta di lapangan bahwa seluruh rakyat Indonesia siap mendukung dan memenangkan Anies Baswedan ya. Kemudian betul itu Bung Rocky, saya dulu pendukung Prabowo tapi sekarang Pak Anies presidenku. Analisis Bung RG tajam dan konsisten seperti biasanya, padahal dari dulu beliau sudah diprediksi bahwa Nasdem akan mengusung Anies untuk capres. Bermimpi Pak Jokowi bersikap netral, apakah impian akan jadi kenyataan? Kita doakan yang terbaik, insya Allah ya. Tiba-tiba di ujung pemerintahan dia sadar bahwa dia harus berlaku baik dan netral ya. Kemudian Anies harus temannya Gatot, itu harus pas gandengannya jadi presiden. Anies mantap, jelas keturunannya, jelas riwayat pendidikannya, jelas rekam jejak sebagai gubernur DKI Jakarta dan dicintai rakyat. Lain ladang, lain belalang, lain Anies, lain Prabowo. Luar biasa ya. Lain lain kayu manis, lain sawo ya kan. Lain Anies, lain Prabowo, begitu biar mirip ya. Lain kayu manis, lain pohon sawo. Lain Anies, lain Prabowo, gitu. Rocky mana mau jadi pejabat, sejak zaman SBY sudah ditawari menteri dia menolak. That's good. Artinya memang kita berpikir bahwa orang-orang tertentu memilih untuk menjadi independen, dan kita harus pahami. Jadi tidak semata-mata menilai orang dari jabatan ya. Saya kira banyak orang yang tidak gila jabatan ya. Saya mengatakan saya juga tidak gila jabatan, biasa aja melihat jabatan itu ya. Menjabat ada amanah, alhamdulillah. Tidak menjabat, alhamdulillah pula. Dan bahkan saya pernah mundur ya sebagai staf khusus menteri. Dan saya kira banyak orang inginkan jabatan itu karena nikmat ya, luar biasa. Tapi saya mau bahkan mundur ya. Bang Refli, kapan undang Ustadz Felix Xiao lagi? Ya insya Allah secepatnya ya. Kemudian keduanya baik, tapi saya lebih condong ke Pak Anies RI1 untuk mengubah lebih baik ke depannya ya. Bung Rocky bagusnya jadi Wapres Anies dan Bambang Tri jadi Menteri Pendidikan, Sugi Nur Menteri Agama, keren cadas tuh Bung RH Wakakak ya. Ini antara ngece sama nggak jelas. Prabowo kalah karena ada orang-orang yang sejenis Rocky Gerung ya. Prabowo kalah salah satunya karena pemilunya belum jujur dan adil ya. Biarkanlah RG menjadi oposisi abadi bagi kekuasaan, biar pemerintah ada pengawasan dari luar DPR. That's good ya. Itu cara berpikir yang paradigmatik. Sobat RS sekalian, itu saja ya. Silahkan dilihat lagi video-video ini berikutnya nanti ya. Kita harus siap-siap ya. Pempek sudah menanti. Bermacam-macam pempek katanya di festival pempek yang ada di Sarina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.